tidak bisa melihat, mata tidak, telinga bisa mendengar, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita buktikan keberadaan secara fisik. Ada nggak berarti roh? Ya. Kenapa? Itu gejalanya ada. Begitu rohnya pindah, ya, Manohara itu cantik, ya kan gitu. Sutari cantik, ya kan gitu. Karena ada rohnya. Begitu rohnya pulang, mengerikan. Apa? Sudah di Batang. Ya kemana? Kemana perginya? Ya kepada awal. Itu kepada Allah juga. Kembali kepada Allah lagi yang punya kembali. Mana kembalinya? Ya kepada Allah. Selama ini di mana? Ya selama dunia ini masih ada, selagi bumi ini berputar, maka roh-roh kita nanti yang sudah mati pun ya tidak akan jauh dari bumi ini. Setan-setan juga, jin-jin juga ya tidak jauh dari bumi ini, karena kita sudah menjadi penduduk bumi ini. Roh kita dan jasad kita menjadi penduduk bumi ini. Kan arane setan, kan arane jin, karena bergola in arane barzakhi. Barzakh itu manusia sing jasade wis rusak. Makanya disebut dengan alam barzakh. Karena dia menjadi barzakhi. Maka sing gentayangan arane siluman. Iya. Bisa ngerasuk kan enggak? Nah, iya kan gitu. Oke. Kamu mau nanya apa tadi? 108 Al-Baqarah. Ya, yang berbunyi am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil. Apakah kamu ingin bertanya kepada Rasulmu seperti Musa ditanya dulu, dan barang siapa yang menukarkan, menggantikan kekufuran dengan keimanan, maka dia tersesat dari jalan yang lurus. Yang dipertanyakan apa? Ya, yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaannya apa? Nabi Musa dulu pernah diminta untuk menghadirkan Allah sampai bisa dilihat oleh mereka, karena mereka ingin bukti fisik. Dan ternyata Allah memberitahukan kamu tidak akan mampu, karena saking maksane ya wis delengen bae gunung baka angger ya sira asofa tarat, kamu akan bisa melihat. Jangan langsung dah, silakan lihat gunung. Kalau dia tetap anistaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap asofa tarat, kamu akan bisa, bahwa kamu akan sehebat gunung. Gunung angger ya sira bisa, kan gitu. Falamma tajalla rabbu lil jabali dakka, ketika Allah bertajalli kepada gunung itu, meledaklah gunung tersebut. Wa harra Musa sa'iqa, Musa jatuh tersungkur. Qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Gusti beri maning-maning tobat. Kamu ngandel lah bereang mang. Pengalaman itu akan kamu uji cobakan juga kepada Rasulullah. Itu persoalan. Dalam artian manuver-manuver untuk mengajak orang tidak percaya kepada Tuhan. Itu kan persoalan begitu. Jadi sidaki garapan gawe lewa maning, garapan takon kanjeng Nabi kaya Nabi Musa pengen konon. Kokon nongol
persoalan apa? Itu dari persoalan. Ini bukan mencari orang mencari bukti akan kebenaran. Ya kan begitu persoalannya. Sebab orang Bani Israel itu ya tetap akhirnya nggak percaya juga. Jadi ujung-ujungnya mah sekalipun ya kita perlu bukti supaya keimanan kita lebih mantap memang ya. Tetapi tidak selalu orang yang melihat bukti pun akan percaya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, dibuktikan atau tidak dibuktikan tetap tidak percaya. Apakah mereka tidak melihat Nabi Muhammad membelah bulan? Melihat kok. Ngajar beli, yang beli ya. Iya kan? Kurang berapa kan? Apa mereka tidak melihat Nabi itu meres kambing kurus, susunya buat minum orang 200 kenyang semua? Atau kabel? Beli ngajar beli, yang nggak beli. Jadi ini berpikirnya jangan terbalik, Pak. Orang yang melihat bukti keimanannya lebih mantap daripada yang tidak melihat bukti. Kalau kedua-duanya itu sudah beriman, yang satu beriman, yang kedua juga beriman juga. Yang satu pernah melihat bukti, yang satu belum. Yang kuat yang sudah melihat bukti, itu saja. Bukan berarti orang melihat bukti pasti beriman, tidak. Tidak setiap orang melihat bukti beriman, dan tidak setiap orang yang beriman juga melihat bukti. Awas, ngomong gimana? Ya, wasyamsul tajri di mustaqarrillah. Iya, ya kalau berjalan tuh apa? Jaroya jeri itu adalah kata kerja. Kalau tajri syamsu melaku konon. Jadi serangan melaku, bakal melaku kok apa? Jadi serangan nasile, dia bukan begitu memaknai kata. Kata itu tidak mempunyai arti. Maknanya apa tadi? Yang nggak ada, tergantung. Dalam bentuk kalimat yang sempurna baru ketahuan tajri itu maknanya apa. Tajri qadiyatu antasari, ya. Tajri qadiyatu antasari fil ayamil akhirah ila al-wajhil mu'akis. Kasus Antasari berjalan pada arus yang berlawanan. Proses peradilan berjalan. Anak sikile beli. Perintah saya mulai dijalankan. Mobil saya tidak bisa jalan. Bikin sekarang jalan-jalan lagi pada rusak. Saya jalan-jalan ke Hong Kong. Ini wanita jalanan. Saya cuman gini. Bikin. Jadi apa artinya jalan? Ya tergantung bagaimana kalimatnya. Karena matahari itu bulat, sekalipun tajam, ya artinya lingging. Itu melaku korosikin. Maka ulah sih melaku beli. Ya melaku. Kalau melaku nek, kalau petang beli. Ya kan begitu persoalannya. Mustaqoril tajri wasyamsu tajri, bulan itu berputar li mustaqorillaha pada orbit-orbitnya. Ya. Semuanya punya orbit tersendiri, sehingga tidak mungkin akan berbenturan. Wasyamsu tajri li mustaqorillaha wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urdun qadim. La syamsu yanbaghi an tudrikal qamara walal lailu sabitun nahar. Kenapa? Masing-masing punya garis orbit sendiri, maka tidak mungkin akan berbenturan. Kan gitu sih. Wa kullu fi falaki yasbahun, semuanya mengapung angkasa ini. Ya ayat ini tidak bisa ditafsirkan pada zaman dahulu kala. Karena astronomi, karena kosmologi masih belum punya titik terang. Dunia masih gelap gulita. Jadi jangan menyalahkan kitab-kitab
tafsir yang dikarang pada zaman itu. Publik ini ya harus maklum, jangan membodoh-bodohkan mufasir. Ya mufasir dengan ilmu ya pada zamannya. Sekalipun kita tafsir seringnya dari kandung malaikat ya wis ada nyalakan mana yang zaman semuanya mau niku barang emang bakal geledek malaikat watuk. Ya artinya bahwa ilmu kosmologi ini memang berawal dari mitos-mitos. Sejak kapan orang meyakini bahwa matahari sebagai sentral dan semua planet mengelilingi matahari? Kan belum lama. Galileo saja juga hampir dibakar hidup-hidup oleh gereja karena dia menyampaikan paradigma barunya bahwa bukan bumi yang menjadi sentral, bahwa kita yang mengelilingi matahari. Itu bertentangan dengan ajaran gereja. Tangkap dia, diperiksa, diadili. Untung dia mencabut lagi, menyatakan salah, pendapat saya salah, buat dia selamat, ngotot berpatah ini seperti sang gurunya yang dibakar hidup-hidup. Ya kan, seperti itu. Dia bukan umat Islam, bukan umat Kristen saja, semua umat manusia ya beranggapan seperti itu. Christopher Columbus juga sama, ditertawakan oleh raja-raja di Eropa tuh. Dan seorang kono ya langka nanya jepun apa wis mana John manusia nih anak uus aja mau kayak mengedan. Makanya kan sampai dia mencari dana itu pontang panting dibohong-bohong raja karena mereka nggak pernah dana untuk ekspedisi ke seberang lautan Atlantik tuh dana besar. Bolak-balik ke raja Sisilia, ke raja Inggris, ke raja Spanyol minta dana, minta bantuan proposal mana, tolak mana proposal pergi ya akhirnya ternyata diberangkat. Nah, itulah ternyata apa? Ya iya, menemukan benua baru yang luar biasa. Iya kan? Kan cerita dunia kan belum lama ini nih. Jurung suwe, pokoknya jurung suwe. Jadi pada waktu zaman Nabi Adam berpengen, ya mungkin alami ya segunung itu pokok untungnya kan. Ya mungkin nenek moyang kita dulu masih di hutan-hutan masih pakai koteka dulu, masih berkuliah perasaan ya jangan sama niki perasaan emang. Dia masih tidak kan. Seperti kita masa anak-anak melihat gunung Ciremai ini seberang kanan dia luar apa ya aja masih takut nih bagi cilik karena gunung aja ya karena bagian apa ya empuk masih begitu. Waktu kita umur 3-4 tahun kecil lihatnya di penghujung jalan sana ada apa ya seperti itu kan. Sampai kita mau muter pengen beruh tembus sementi yang kita mendengar nih Kang Rotan jalan bahagia betul muter jalan bahagia itu sampai mana tegang jalan karang kertas sampai tegang pas petan kau suci menti kita kemudian balik maniku ya artinya ya seperti itu lah kemudian ya iya iya kan begitu kira-kira. Nah, mana mesti kan keinginan untuk mengeksplorasi kadang kan muncul dalam diri kita tuh ada sejak sambil dasar sesuai balik mana anggota jadi jagat hamba iya jalan-jalan bahagia jalan masuk ke jalan Pakalipan gua tuh hamba sampai penasaran melaku muter mana pulasaran mana ke Kanoman ya enggak mati dua tembus ya seperti itulah kira-kira sampai saya bisa menjelajah dunia 20 tahun kan wah hamba jagat ya kan gitu ya seperti itu kira-kira. Jadi ya surat Yasin itu memang ya ditafsirkan sederhana sekali ya kan anggapan manusia pada zaman itu ya bumi ini seperti permadanya digelar karena di Al-Qurannya juga ada apa tuh bunyinya tuh waja'alnal arda dirasa bumi terhampar ya itu kan kenapa ya karena bahwa kajian-kajian tekstual itu memang gagal di maksudnya terhampar tuh bukan bumi terhampar rata kayak permadani pandangan mata kita melihat
yang sangat luas ini, maka kelihatannya seperti rata gitu. Ya kan seperti itu. Dan itu kalau kita kembali kepada relativity, bahwa apa saja itu nggak ada garis lurus. Pada ujung semuanya melengkung. Iya kan? Menghubungkan dua titik dalam jarak terdekat itu namanya garis lurus begitu. Nah sekarang kalau titik A dengan titik B 500 triliun tahun cahaya lempeng, tapi kira-kira ini ya semuanya alamnya kayaknya melengkung bentuknya, semuanya kan begitu. Dalam relativitas umum itu kita harus melihat adanya ketidakpastian itu. Ketika kita naik kereta, kita melihat tiang listrik kan. Kalau kita keretanya sangat mulus, tidak ada guncangan, kita melihat jendela, melihat tiang listrik lewat satu-satu, kita akan merasakan bahwa tiang listrik itu berjalan melewati kita, tapi nyatanya mereka diam, kita yang berjalan. Ya kan begitu. Ketika kita lari di dalam gerbong kereta api yang memanjang, dengan kereta itu berjalan, berapa kecepatan kita, lari kita itu? Apakah dihitung dari lantai kereta api? Apakah dihitung dari berapa tiang listrik yang telah kita lewati? Persoalan. Nah makanya bahwa bagaimana bisanya matahari itu menjadi sentral. Dari mana buktinya? Sederhana, secara kebetulan Galileo Galilei itu menggunakan reflektornya, mikroskop reflektor yang dibuat oleh gurunya itu Spencer tuh, memantau matahari asalnya kan gitu. Dia menemukan satu planet namanya Merkurius, planet yang paling terdekat dengan matahari. Setelah Merkurius kan adalah Venus, ya kan? Setelah Venus lalu Mars, setelah itu baru matahari. Kalau bulan mah bukan planet, itu mah satelit, baru Jupiter. Nah ketika dia melihat Merkurius itu, dia melihat kok purnama, terus membentuk sabit lagi, bunder maning, growok maning, bunder. Berarti Merkurius ini mengelilingi matahari. Itu kan awal ilmunya Galileo mengatakan bahwa dalam tata surya kita ini yang menjadi pusat adalah matahari. Ya kalau begitu ya sama. Nah begini, bahwa bulan mengelilingi bumi yang dikelilingi bulan bersama-sama mengelilingi matahari. Dari Merkurius sampai Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan yang lainnya, itu semuanya berputar pada diri sendiri dan bersama-sama mengelilingi matahari. Itu namanya satu tata surya. Itu adalah satu sistem bintang. Matahari ini adalah bintang yang kita lihat setiap malam itu, miliaran berkelap-kelip itu adalah bintang-bintang yang lebih besar jutaan daripada matahari kita ini, dan juga punya planet-planet yang mengelilinginya. Paham begitu, Be? Dan semuanya, dan bintang kita ini mengelilingi, berputar dalam satu galaksi bersama-sama dengan bintang-bintang yang lain pada titik pusat yang disebut dengan black hole itu sendiri. Titik pusat galaksi Bima Sakti atau Milky Way dengan bumi yang kita duduki
ujung ke ujung The Milky Way itu adalah 150 tahun cahaya. Wes, ini satu galaksi. Salah satunya tata surya kita ini menjadi bagian terkecil dari miliaran bintang yang dalam satu galaksi. Galaksi ini juga bermiliar-miliar dan semuanya itu saling memutar menjadi suatu alam semesta ini. Ketika kita bisa melihat dengan alat reflektor yang canggih, bisa melihat galaksi yang lain, barangkali seberang sananya ya ada galaksi lagi, dan galaksi ini tak terhingga sampai pada batas kemampuan akal kita menjangkau. Di seberang sononya lagi ada apa? Ketika kita sudah buntu, tidak mampu memikirkan, itulah yang kita sebut al-arsul azim, aras yang besar itu. Dan semuanya bergerak dan semuanya bertumbuh, termasuk bumi yang kita duduki juga bergerak. Kerak bumi kita ini bergerak. Itulah namanya gempa tektonik, yaitu kerak bumi yang patah-patah itu. Ini teori geologi, sehingga bahwa kita sendiri juga bergerak dan bergilir. Sida mati kape. Kita kan orang aku ini sida. Masa beli mati-mati ya kepok ngone. Iya. Kalau anaknya mati maning dari putunya terus. Gitu. Sampai di penghujungnya Anda sudah tidak dikenal siapapun. Sudah tidak ada yang mengingat karena Anda bukan manusia sejarah yang tidak pernah berbuat apa-apa di dunia ini. Tidak ada yang mengenang. Wujuduhu ka'adami, adanya sama dengan tidak adanya. Langkah sing takon, langkah sing kelingan. Anak pacuri ini zaman kongko langkah sing kenal. Hitung di Google ya, orang Joni, miliaran Joni ini. Kalau ketemu, ternyata Joni pulau sangat. Di blok lo mau capre, udah banget dua ya. Dan kita sebentar lagi juga tidak ada. Jangan kecewa. Anda walau kapanpun akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan engkau pasti akan kembali. Engkau bukapan mangsa suwea, iya kan? Anak putunya bakuwu kelangan. Iya kan gitu. Gulati ning pada desa langka, ning sawah langka, ning rumah langka, dari tinggal namanya saja. Nah, ketika sudah ada di alam sana, sudah masuk kuburan dan jasad sudah hancur, tahukah Anda apa yang bakal engkau hadapi? Coba berangan-angan begitu. Orang sana bisa jalan-jalan kan, pada cadang pinggahan, melu ngaji kan, nyemput dengan ini apa penuh, nang begini kok, duel Pak Joni menang baik. Ya kelaya menilai mana kok nggak pernah ya. Atau dipendungin dengan wawawan, kita kata. Saya juga nggak tahu. Setelah jasad saya dikubur, lalu apakah saya akan mendapat kenikmatan, apakah saya dapat mendapat siksaan, saya nggak tahu. Ini yang sangat mengerikan sekali. Dan suatu ketika Anda akan kehilangan saya. Dan ruangan ini akan sepi, mencekam. Ya kan? Sing seneng paling ya teka menitikan air mata. Kelangan. Selangkah ya Bu ya. Satu ketika Anda mengatakan begitu. Yakin enggak? Paling kecil mana? Selangkah ya. Siapa gantinya mana? Kin mentek. Masa gerep bubar. Aja udah kumpul maning John. Yakin pakai sida sing ngaji John. Yang busapin yang butakri ora. Seperti diterusakan akan terjadi inisiat seperti itu. Itu pasti terjadi kapan. Ini kehidupan kamu juga. Nah,
manega kita sih kadang-kadang ketika kamu itu tidak jujur dalam hidup, makanan yang kau makan itu enggak halal, apa duit kita? Iya beli mangan bebodoh wong, iya makan yang kerabi udah nyopet ning mobil Kopayu, menyengsarakan banyak orang, duit mumpungnya berbayar utang, dicopet, balik nangis, anaknya ketuan, akhirnya motornya menyengsarakan banyak orang. Apa di depan tuh saya kira kalau kita sadar seperti itu saja, yakin bahwa kita akan mati saja, mudah-mudahan bisa menjadi rem ya, yang cukup pakem kok. Kecuali yang buku kesirannya yakin beli mati-mati bukan kan? Enggak ngacung banget, siapa sih yang yakin beli mati-mati? Persoalan kematian bisa menjadi kerinduan dan bisa menjadi sesuatu yang menakutkan dan bisa menjadi sesuatu yang tak terfikirkan. Iya kan, tergantung itu. Pak Joni terfikirkan klimat. Suka tidak suka buat kita untuk bertahan. Melayu menti kecadak lak-lakan emang semua jelas. Aina mata bunuh yudrik kumul maut, akan tertangkap juga kamu oleh kematian itu. Walau kuntum di buruji musayyadah, sekalipun kau tersembunyi di benteng-benteng yang berbetot tebal. Motor masa burung nggak saya kujot. Ya kan? Ya ini kan persoalan kita sendiri, hidup kita sendiri. Dan kita melihat tiap hari orang mati. Kita sering ikut menyalati orang, sampai ikut mengiring mayat sampai di kuburan. Kadang-kadang kita ikut mencangkul juga, ya kan? Ikut mentelepon juga, tapi tidak terkesan dalam dirinya. Baik, ya tamblek tepen sirapunya. Ya empu sirama kadang-kadang lebih tinggal dunia ngadu si mayit di orang. Orang kalian mati orang apa sih? Anda lebih beli kan aja. Terus ngadu si mayit tak, di langsung balik, mampir dingin barang enggak. Tapi dia telepon, Kang, us juru ngadu sana. Anu anak mayit mana sih gimana jeko. Iya ya. Sudah urusan pertanyaanmu kan nanti gimana nanyanya. Itu adalah minal ghaibiyat. Man rabbuka, man nabiyuka. Mangsa ditakona nasira partainya apa kumasaka. Golkar tapi PDIP tapi PKB beli dan enggak urusan ke partai mah. Iya. Gua man imamuka. Masa ditakona ana imam siapa kok? Enggak urusan. Imam Syafi'i Imam Malik enggak urusan. Yang Imam Syafi'i ditakon aja. Sira man imamuka Imam Syafi'i. Waktu takon Imam Syafi'i sama man imamuka. Pribadi Imam Syafi'i ya. Orangnya maya untungnya ya kita tidak tahu, jujur aja kita tidak tahu apakah orang-orang yang kita sanjung-sanjung itu selamat, juga tidak tahu. Apakah orang yang kita hinakan, kita nistakan itu akan tersiksa, juga kita tidak tahu. Lebih kita husnuzon sajalah kepada orang lain, ya moga-moga selamat, baru baik. Ya, jadi minimal beginilah. Coba ketika kita melanggar aturan, Guskena perlu ngaji barang emang. Perlu mata kita maning yang haram halal ku jelas barang emang. Nganggu angen-angen gak paham. Oh beli. Iya kan? Melihat wajah perempuan cantik haram gak? Jujur aja. Melihat wajah perempuan haram gak? Ya sulit. Kalau sekedar melihat tanpa menimbulkan gairah nafsu, yang ada masalah. Jadi bulannya susah merem, bakal melaku menjadi kapeko sing lewat-lewat
masalah ya, tapi bahkan dalam waktu terjenguk lampu kuning gini bakal nyurang lampu merah jadi persoalan berapa banyak dosa kita menghayali perempuan di jalanan tercatat bulan negajon bahkan sedang cewek cantik tuh saya cenderung orang ada kecerek namun tapi yang mau kode kayak sudah makanya balik baik ya kan terjadi seperti itu oh, sedang luna maya tuh berapa yang mau kode terjadi menghayali itu semuanya perbuatan hati juga ada dosanya ada pahalanya ada makruhnya sama malah justru haram makruh segala macam itu untuk hatimu bukan untuk fisikmu kita ngasih dosanya apa itu sebatas perintah sih sing itu sakit komandangnya barangnya sama yakin ini rakyat nalikannya sih nampak uang juga kone siapa tangannya ya sing itu saat jadi sebenarnya mah dosa itu dosa hati sebetulnya dosa mata aja ya aku sih aku mempermudah istilah sajalah dosa mata dosa telinga bahkan dosa mati kape iya dosanya apa ketiga kalau tidak perintah tidak bukan bergerak dong kita ya kan begitu mulut juga tidak akan mengatakan apapun kalau tidak disuruh berbicara si ngomong cara ngubang itu mau siapa ya ini rakyat iya hati itu apa kita kembali lagi kepada rohani kepada hati kepada perasaan pikiran jadi roh kita juga sama dengan organ kita juga punya mata punya tangan sama roh kamu juga sama punya kemampuan untuk seperti ini nah ya kan begitu ya tapi ya jadi ujung-ujungnya mah apapun yang kita lakukan coba dulu mungkin bagaimana ngeling-ngeling bagaimana sedurunge engko sira dihisap tulung hisap pendewek baik nyong hisap pada masalah yakin si ngomong bukan gembira sirang itu kan yakin sirang ngomong apa baik itu kan masih kedengan sih masa saya sebutkan masih sekalian ya tuli kasih pendewek kasih nilai sendiri berapa nilai hidup kamu hari ini apa disebut berapa 10 ya 10 berapa kebaikan yang kamu lakukan berapa kejahatan yang kamu lakukan jelas sih berarti kita ini masih jahat semua berarti begini kebaikannya siji itu 10 pak itu mah kebaikannya satu ada orang datang pinjam uang buat obat harganya 500.000 ya wes kayak utang maning lah tak paip ya separepe ya separe lu mana apa nama tak suka kape bisa beda utang maning itu mau nagih ya 250 mau sekinya sampai sebulan mustisan saya mau kono merampas hak orang lain berapa banyak kita memarkir di itu orang lain sehingga yang punya rumah nggak bisa keluar sampai nongkrong di terung jam dan ibu menteri padahal tulisannya